Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Episode 23 yang awalnya bilang oh no jadi oh yes. Saat ini Pinkan sedang berada di dalam bus menuju luar kota. Dia harus segera melarikan diri dari Samuel. Dia yakin Samuel saat ini sudah melihat rekaman CCTV saat dia membawa ponsel Anya. Pinkan rasa Hana harus mengetahui semua kejahatan Samuel. Dia mengirim pesan pada Hana untuk mengajaknya ketemuan. Kak Hana, apa kita bisa bertemu? Hana mengerutkan keningnya, untuk apa Pinkan ngajak ketemuan dengannya? Dia pun membalas pesan dari Pinkan. Boleh, kamu mau kita bertemu di mana, dan kapan? Pinkan mendengar ponselnya bergetar, rupanya ada balasan dari Hana. Dia segera membalas pesan itu. Nanti saja aku kasih tahu Kak Hana waktu dan tempatnya. Pinkan tidak boleh bertemu dengan Hana sekarang. Karena dia yakin pasti Samuel akan mengikuti Hana. Samuel pasti takut Pinkan akan menceritakan semuanya pada Hana. Dia harus menunggu Samuel lengah dulu. Apalagi saat ini dia harus fokus mencari tempat persembunyian. Oh ya sudah, kabari saja nanti. Pinkan membalas pesan dari Hana kembali. Oh iya kak, tolong jangan kasih tahu siapa-siapa kita mau ketemuan. Hana mengerutkan keningnya begitu melihat balasan dari Pinkan. Kenapa? Pinkan membalas pertanyaan dari Hana kembali. Biar nanti aku jelaskan saat kita bertemu. Hanya kita berdua yang tahu ya kak. Hana menjadi tidak enak hati mengapa Pinkan tidak ingin siapapun tahu mereka akan ketemuan. Tapi dia harus mengikuti permintaan Pinkan itu. Baiklah, hanya kita berdua yang tahu. Pinkan merasa lega melihat jawaban dari Hana. Dia tidak mungkin mengatakan soal Samuel lewat telepon pada Hana. Karena dia yakin Hana tidak akan mudah mempercayai ucapannya. Dia harus bertemu dengan Hana secara langsung. Pinkan langsung menonaktifkan ponselnya, agar Samuel tidak mudah melacak keberadaannya. Pinkan, bersembunyi di mana kamu dasar jala? Aku akan melenyapkan kamu hari ini wanita sialan. Samuel mengobrak-abrik seluruh isi apartemen Pinkan secara brutal. Sampai apartemen itu kini seperti kapal pecah, begitu berantakan. Samuel menyadari rupanya Pinkan sudah pergi begitu dia memeriksa lemari pakaian di sana. Arg, sial. Samuel sangat murka sekali hari ini. Awas kau Pinkan, aku pasti akan secepatnya menemukan kamu. Samuel sangat emosi karena sampai malam ini Samuel belum juga menemukan keberadaan Pinkan. Apalagi ponselnya tidak aktif jadi susah dilacak. Malam ini Galvin sengaja datang menemui Morgan tanpa sepengetahuan Hana. Dia tidak bisa selalu mengandalkan detektif Al. Apalagi baru pagi tadi dia menugaskan detektif Al. Otomatis detektif Al tidak mungkin bisa mendapatkan informasi segitu cepat dalam waktu belasan jam. Secara detektif handal saja butuh waktu berhari-hari ataupun berminggu. Saat itu mereka ketemuan di sebuah klub malam. Ada urusan apa nih lu ingin ketemuan sama gue?
Tanya Morgan sambil meneguk satu gelas vodka. Dia meminta Galvin untuk bersulang dengannya. Namun Galvin menolaknya, dia tidak mau mabuk malam ini. Lu bilang sekarang ini kan kita berteman nih. Gue ingin tahu apa Hana menanyakan masa lalu gue sama lu. Galvin mengatakannya dengan nada ragu-ragu. Morgan terkekeh. Sebenarnya hubungan kalian ini apa? Mengapa kalian saling menyelidiki seperti itu? Apa lu naksir sekretaris lu itu? Galvin hanya diam tidak menjawab iya atau tidak. Tapi kayaknya gak mungkin. Gue tahu selera lu seperti apa. Morgan terkekeh kembali. Lu belum jawab pertanyaan gue. Galvin mengatakannya dengan penuh penekanan. Morgan terpaksa menjawab pertanyaan dari Galvin. Dia cuma menunjukkan foto lu, Samuel dan Mita. Dia bilang ingin tahu tentang hubungan kalian itu seperti apa. Hanya itu. Galvin mengerutkan keningnya. Dia tidak mengerti untuk apa Hana menyelidiki tentang masa lalu dia. Samuel dan Mita, mengapa tidak langsung bertanya pada Samuel, kekasihnya itu? Dan Hana dapat foto itu dari mana? Apa Hana diam-diam menggeledah lemarinya? Waktu itu gue jawab sejujurnya aja. Lagian gue gak ngerti mengapa Hana tertarik sama masa lalu kalian. Bahkan Galvin juga tidak bisa menebaknya. Sebenarnya apa yang terjadi pada Hana? Mengapa dia diam-diam menyelidiki Samuel juga? Sialnya malam ini Morgan mabuk parah, membuat Galvin tidak tega meninggalkannya. Apalagi Morgan seorang aktor, bagaimana kalau ada wanita yang nekat menculiknya lalu memperkosa-nya? Sial. Galvin mengumpat. Dia terpaksa harus membawa Morgan ke rumahnya karena tidak tahu apartemen Morgan. Hana mondar-mandir di depan rumah. Sudah jam 11 malam Galvin belum pulang juga. Galvin tidak bilang mau pergi kemana karena dia memang selalu seperti itu. Galvin tidak pernah mau minta izin padanya mau pergi kemana. Karena memang hubungan mereka bukan seperti suami istri sungguhan. Pergi kemana dia? Apa dia sudah memiliki pacar lagi dan bersenang-senang malam ini? Entah mengapa hati Hana merasa kesal memikirkannya. Bagaimana kalau ternyata dugaan dia benar? Malam ini Galvin bersenang-senang dengan wanita lain? Apalagi dia akui permainan Galvin begitu sangat memabukkan. Dia merasa jadi tidak rela jika Galvin melakukan wanita lain seperti itu juga. Hana melihat security di sana membuka pintu gerbang rumah. Rupanya orang yang dia tunggu dari tadi telah pulang. Namun ada yang membuat Hana kesal. Karena Galvin meminta Hana untuk membantunya memboyong seseorang di dalam mobil. Hana, ayo cepat bantu aku, suruh Galvin. Galvin terlihat sedang kesusahan menarik sebuah kaki di dalam mobil sana. Hana sangat geram melihat ada sebuah kaki yang begitu mulus sedikit keluar dari mobil. Karena Galvin menarik Morgan yang tengah tiduran di dalam mobil, tepat di jajaran kursi kedua. Hana terpaksa menghampiri Galvin dengan sangat kesal. Mengapa dia harus membawa kenalannya ke rumah? Apa dia mau pamer di depan Hana dengan bercinta bersama wanita itu di rumahnya?
Padahal di rumah lagi ada istrinya. Istri. Lagian Galvin tidak pernah menganggap dia istrinya. Untuk apa kamu membawa kenalan kamu ke rumah? Kenapa tidak di hotel saja kalian tidur berdua? Apa kamu mau pamer sama aku bisa bercin? Hana tidak meneruskan perkataannya. Begitu melihat siapa yang sedang tiduran di dalam mobil sana. Morgan. Galvin tersenyum begitu melihat reaksi Hana yang seakan sedang cemburu pada Morgan. Mungkin karena mengira dia membawa wanita ke rumahnya. Sepertinya dia sudah bisa mengambil hati Hana sedikit demi sedikit. Simpan dulu cemburu kamu itu. Tolong bantu aku dulu buat bawa si kutu kupret ini ke kamar. Nanti setelah itu kita tuntaskan rasa cemburu kamu itu. Aku siap menjadi pelampiasan kekesalan kamu, sampai kamu puas. Goda Galvin. Ih, apaan sih? Siapa yang cemburu? Hana tidak ingin mengakuinya. Dia malah menelan saliva mendengar ucapan Galvin. Sampai puas. Oh no. Dia tidak boleh terpedaya lagi malam ini. Dia harus melawan jika Galvin berani menyentuhnya lagi. Galvin dan Hana memapah Morgan yang mabuk terlalu berat sampai berjalannya sempoyongan. Menyanggakan lengan kiri Morgan ke bahu Galvin, lengan kanan Morgan ke bahu Hana. Namun Morgan malah melepaskan Galvin, dia merangkul Hana. Oh, apakah ini mimpi? Mengapa aku bisa bertemu lagi denganmu, cantik? Hana menjadi serba salah dibuatnya. Apalagi dia melihat Galvin yang memandangi mereka seperti singa yang akan segera memangsa lawan. Galvin sangat emosi melihatnya. Dia memisahkan Morgan dengan Hana. Sampai Morgan terjatuh ke lantai. Galvin. Hana refleks menatap tajam pada Galvin. Ups, sorry, gak sengaja kedorong. Galvin mengatakannya tanpa merasa bersalah. Seharusnya dia tidak perlu membawa Morgan ke rumah kalau tahu dia akan merangkul Hana. Woi, bangun. Galvin mengatakannya dengan nada pelan. Morgan malah rebahan di lantai. Hana, mau tidur denganku di sini? Kasurnya sangat luas. Morgan menepuk-nepuk lantai di sampingnya menyuruh Hana untuk tidur di sampingnya. Galvin sangat kesal dibuatnya. Ingin sekali dia menendang pria itu. Galvin terpaksa menggendong Morgan ke punggungnya. Dia tidak ingin melibatkan Hana untuk menolong pria yang sedang teler itu. Apa kamu kuat menggendongnya? Tanya Hana. Dia tidak yakin karena postur tubuh Galvin dan Morgan hampir sama rata. Kamu meragukan kekuatan aku? Galvin memamerkan otot di lengannya pada Hana. Kemudian dia segera menarik nafas dalam-dalam. Lalu berdiri membuat tubuh Morgan yang nemplok di punggungnya terangkat. Wajah Galvin memerah, rupanya Morgan berat sekali. Tapi dia tidak boleh mempermalukan dirinya sendiri di depan Hana. Dia harus terlihat macho, dia berpura-pura rileks. Walaupun di dalam hatinya berkata, buset, berat juga ternyata. Abis makan apa nih anak? Tenang saja, aku kuat. Galvin mengatakannya seperti sedang ngeden. Dia berjalan dengan pelan ke arah kamar tamu.
Hana hanya mengikutinya dari belakang sambil menahan tawa. Ekspresi wajah Galvin tidak bisa berbohong. Kalau sebenarnya dia tidak kuat menggendong Morgan. Galvin menjatuhkan Morgan ke atas ranjang. Pria itu langsung meringkuk begitu saja, tidur terlelap, seorang tamu yang sangat merepotkan. Galvin merenggangkan kedua tangannya dan lehernya sampai berbunyi. Apalagi punggungnya sangat pegal sekali. Kenapa harus menyelimutinya? Protes Galvin saat melihat Hana menyelimuti Morgan dengan selimut tebal. Kasihanlah, dia kelihatannya kedinginan sekali, jawab Hana dengan santai. Galvin merasa sangat tidak adil. Selama ini Hana tidak pernah menyelimuti Galvin. Mereka segera keluar dari kamar tamu itu. Galvin menarik Hana ke kamarnya. Hana, tolong pijitin punggung aku. Hana menghela nafas, ingin menolak tapi dia tidak tega juga melihatnya. Makanya jangan sok kuat kalau faktanya kamu itu letoy. Galvin tidak terima disebut letoy, sebuah penghinaan untuknya. Letoy kamu bilang, asalkan kamu tahu aku juga bisa berkelahi. Tapi aku gak pernah meladeni kamu karena kamu cewek. Hana tak menjawab, dia hanya menatap Galvin seakan sedang meledeknya. Kamu gak percaya, mau aku buktikan? Tantang Galvin. Oke, ayo kita berkelahi. Ini kesempatan untuk Hana menghajar Galvin. Dia memperlihatkan kedua tinjunya pada Galvin. Maksud Galvin berkelahi di atas ranjang, tapi Hana malah mengira berkelahi beneran. Tanpa aba-aba Hana langsung menyerang Galvin, ingin meninju wajah Galvin. Beruntung Galvin menahan tangan Hana. Namun sayangnya giliran kaki Hana yang bergerak, menseleding kaki Galvin, hingga dia terjatuh ke lantai di kamar sana. Arg, Galvin meringis, malam ini benar-benar sial, harus mendapatkan penyiksaan sana-sini. Kamu bilang bisa berkelahi, makanya jangan sok jago. Hana tersenyum puas melihat Galvin yang terkapar di lantai. Galvin segera berdiri, dia memasang wajah serius menatap Hana seakan menantangnya lagi. Hana kembali menyerang Galvin, namun kali ini Galvin bisa menghindar. Dia tidak ada niat untuk membalas setiap pukulan yang Hana layangkan pada tubuhnya. Dia hanya bisa menahan dan menghindar. Hana ingin menseleding kembali kaki Galvin. Namun berbeda dari sebelumnya, pria ini begitu kokoh untuk dia bisa jatuhkan seperti tadi. Hana menghirup nafas dalam-dalam sambil mengumpulkan seluruh tenaganya. Dia ingin menarik lengan Galvin dan membanting tubuh pria itu. Namun ternyata kali ini Galvin begitu kuat. Galvin hanya tersenyum melihat tingkah Hana, yang seakan seperti sedang mengajaknya bermain. Tanpa diduga, kini balik Galvin yang menyerang Hana. Dia membalikkan badan Hana dan mengangkat tubuh Hana, membatingnya ke atas ranjang. Untung kasurnya sangat empuk jadi Hana tidak merasa kesakitan sama sekali. Mungkin Galvin sengaja membanting tubuhnya ke sana agar Hana tidak merasakan sakit. Hana tidak tahu rupanya Galvin bisa berkelahi. Lantas mengapa selama ini dia mengalah padanya? Apa segitu menghargai seorang wanita?
Makanya dia tidak pernah melawan saat Hana pernah menghajarnya beberapa kali. Hana ingin bangkit, namun tanpa diduga Galvin ternyata sudah berada di atas Hana. Membuat Hana tidak bisa berkutik. Aku tidak mau berkelahi seperti yang tadi. Lebih baik kita berkelahi dengan cara yang lain saja, ucap Galvin sambil memandangi Hana yang berada di bawah kungkungannya. Dia menatap Hana dengan liar seperti akan menerkamnya. Rupanya Galvin melupakan kata-kata yang kemarin saat bilang akan hanya 1 kali, lalu 2 kali. Dan ternyata tubuh Hana sangat candu untuknya. Dia rasa tidak ada salahnya memanfaatkan waktu yang tersisa selama 2 minggu lagi ini. Toh status mereka suami istri walaupun hanya sementara. Dan akhirnya malam itu terjadi lagi pertempuran panas di antara mereka berdua. Walaupun awalnya yang satu mencoba untuk berontak, yang satu memaksa. Pada akhirnya mereka sama-sama terbuai dalam permainan panas di malam hari itu. Sama-sama menikmatinya dan saling berbaur nafas menjadi satu di dalam setiap cumbuan mereka. Yang awalnya bilang oh no jadi oh yes. Bersambung.